Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang pengendara motor meninggal dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kediri, Nganjuk, Jawa Timur. Bermula dari sebuah truk yang melaju kencang melewati marka lajur berlawanan arah. Korban kecelakaan tergeletak tak bergerak di Jalan Raya Kediri Nganjuk, Desa Kalibroto, Kediri. Truk terguling setelah menabrak teras rumah warga. Sebuah mobil double kabin terpisah menjadi dua bagian. Juga sebuah sepeda motor hancur tertabrak. Pengendara sepeda motor tewas terpental beberapa meter. Peristiwa bermula dari truk yang melaju kencang namun agak ke kanan, masuk lajur berlawanan arah. Kemudian di lokasi itu tepatnya ada tikungan. Nah, di tikungan itu truk melampaui garis marka, yaitu mencuri jalan sehingga menabrak double cabin yang dari arah berlawanan, yaitu dari arah timur ke barat, yang disusul motor di belakang mobil tersebut. Truk baru berhenti setelah menabrak rumah dan terguling. Diduga penyebab kecelakaan sopir truk mengantuk. Sopir truk dan pengemudi mobil double kabin luka ringan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Pemirsa, diduga akibat tali kapal putus, sebuah kapal pengangkut batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur hilang kendali. Kapal ponton ini bahkan menabrak kafe di tepi Sungai Mahakam hingga porak-poranda. Sebuah kapal pengangkut batu bara ini hilang kendali. Di tengah hujan tinggi, kapal ponton ini bahkan menabrak sebuah kafe yang berada di pinggir Sungai Mahakam di Jalan Haji Jahra, Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya bagian dapur kafe ini porak-poranda. Pengunjung dan karyawan pun sempat panik berlarian menyelamatkan diri. Sejumlah pengunjung bahkan mengalami syok. Diduga kapal mengalami tali putus di tengah hujan tinggi dan angin kencang hingga hilang kendali. Memang posisi pontonnya itu tidak dekat dari sini ya, jadi customer juga lagi lumayan agak customer, jadi tiba-tiba mungkin kesalahan dari mereka atau apa gitu, talinya putus dan tiba-tiba nabrak, jadi kita pada lari keluar semua. Kini pihak pengelola kafe menuntut ganti rugi. Pasalnya akibat insiden ini kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Bongkahan batu besar terjun bebas bersama material longsor yang melanda desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya jalan Trans Selatan Bajawa yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Jerebuu dan Inerie terputus. Pasalnya bebatuan besar menutupi badan jalan. Warga berharap pemerintah segera mengevakuasi material longsor agar bisa kembali digunakan. Mengingat kondisi geografis kecamatan kita memang ya tidak mudah, sehingga pada saat musim-musim seperti ini kita sering menghimbau pada masyarakat untuk selalu waspada untuk ketika beraktivitas, terutama di daerah-daerah yang rawan itu ya minimal membatasi lah. Sementara warga setempat hanya mampu membuka jalan untuk dilintasi sepeda motor. Sedangkan mobil belum bisa melintas di jalan Trans Selatan Bajawa. Dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Terjadi ledakan di sebuah sumur tambang minyak ilegal di Batanghari, Jambi, di mana 3 orang pekerja kritis dan mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Api berkobar hebat di sebuah tambang minyak ilegal di kawasan hutan produksi Dusun Senami, Desa Jebak, Batanghari, Jambi. Diduga kebakaran berasal dari percikan api mesin genset saat pekerja memindahkan minyak mentah ke dalam bak penampungan. Akibat insiden ini, 3 pekerja kritis dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hamba Muara Burian. Masih yang kami dapat, informasi awal yang kami dapat, pemilik ini inisial D. Namun masih kami pastikan lagi berdasarkan olah TKP nanti di lapangan seperti apa. Semburan api yang bercampur gas dan minyak mentah membuat api sulit dipadamkan. Pemilik tambang minyak ilegal kini tengah diburu polisi. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus melaporkan.
Pemirsa, harga semua jenis beras di Pasar Curug Agung Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat naik karena petani gagal panen. Mahalnya harga beras banyak dikeluhkan pembeli. Harga beras di Pasar Curug Agung Bandung Barat untuk semua jenis beras baik medium maupun premium mengalami kenaikan. Harga beras termurah dijual dengan Rp13.500 sampai Rp14.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Menurut para penjual beras, mahalnya harga akibat cuaca ekstrim dan petani gagal panen di sejumlah daerah. Akibatnya sebagian petani mengalami gagal panen menyebabkan berkurangnya pasokan beras. Kenaikan harga beras ini sudah terjadi sejak 2 pekan lalu karena pasokan berkurang. Ini ada kemungkinan naik lagi nggak beras? Naik terus karena nggak ada lahan untuk panen. Itu yang 16.000 asalnya berapa itu harganya Pak? 15.000. 15.000 yang premium itu ya Pak ya? Oke. Yang aturnya yang sebagian diganti-ganti lah dicampur, gitu ya. Bu, harapan ke nggak pernah dicampur kalau beras harus yang Apanya ini kan ya pengen enteng. Gitu ya. Ya. Ini berat sekali dengan beras karena bukan beras saja yang naik ya Bu ya? Iya. Oke. Bahan-bahan seperti minyak, telur kan, terigu, sayuran, semua. Ya. Warga berharap mahalnya harga beras tidak terjadi dalam jangka panjang karena akan merugikan, khususnya masyarakat kecil. Hingga kini, pemerintah belum menggelar operasi pasar. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, peluncuran program makan bergizi gratis di Ciamis, Jawa Barat menuai penipuan. Beberapa pelaku usaha kecil dan menengah diduga menjadi korban penipuan iuran administrasi untuk mendapatkan kuota dari salah satu paguyuban. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis menuai masalah. Adanya beberapa pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang menjadi korban penipuan iuran administrasi untuk mendapatkan kuota program tersebut yang dilakukan salah satu paguyuban. Paguyuban tersebut mengiming-imingi anggotanya yang juga pelaku UMKM untuk ikut bergabung yang nantinya akan diberi kuota program makan bergizi gratis. Seorang peternak bebek di Desa Utama Cijengjing, Ciamis rela menjual kendaraan demi membayar iuran dan membangun dapur sehat. Saat ini dapur sehat yang telah siap 90% masih belum mendapatkan kepastian pelaksanaan program dari pihak paguyuban. Uang yang telah disetorkan sebanyak 11 juta rupiah. SLAS kalau nggak salah 3,5 juta. Yang sisanya buat halal segitu. Janjinya sih akan terrealisasi dengan makan gratis itu yang program, salah satu program unggulannya Pak Prabowo yang waktu kampanye itu kan harus terrealisasi karena itu salah satu unggulannya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Sementara hingga saat ini sudah ditunjuk 2 perusahaan untuk menyuplai makan bergizi gratis di Banjarsari Ciamis dan Kota Banjar. Ada sekitar 61 UMKM yang telah membayar iuran. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo bertemu aktor laga senior Hollywood Steven Seagal di Jakarta. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, keduanya merupakan teman lama. Momen akrab ini terjadi di sebuah tempat di Jakarta usai Presiden Prabowo menghadiri pertemuan makan siang yang salah satunya bersama Angga Raka. Menurut Wamen Komdiji tersebut, Prabowo dan Seagal merupakan teman lama sejak 35 tahun lalu. Disinyalir keduanya pernah berhubungan terkait pelatihan bela diri. Steven Seagal merupakan salah satu aktor laga Hollywood pemegang sabuk hitam Aikido yang telah membintangi puluhan judul film. Menariknya, sebelum secara tidak sengaja bertemu Prabowo, Seagal lebih dahulu bersua dengan Titi Soeharto di Bali pada awal Januari lalu. Titi menulis jika dirinya dan Seagal telah berteman sejak 20 tahun lalu. Sementara dari laman Instagramnya, Steven Seagal diketahui berada di Bali bersama keluarganya sejak 25 Desember 2024. Kita kembali ke informasi dalam negeri. Pemirsa, 5 laga seru tersaji pada pekan kedua Liga Futsal Profesional 2025 yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur. 10 tim saling berhadapan dan berjuang untuk menang demi meraih 3 poin di papan klasemen.
Kuda Laut Nusantara melawan Sadakata FC menjadi laga pembuka pekan kedua Liga Futsal Profesional 2025 yang digelar di Gor Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur. Pada laga ini Kuda Laut Nusantara sangat kesulitan meladani permainan Sadakata FC dan harus menyerah dengan skor 0-2. Sementara itu pada laga kedua tersaji laga seru tim kuat antara Black Steel FC melawan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC. Dua tim tampil cemerlang sepanjang laga, namun mereka harus puas berbagi poin dengan hanya bermain imbang 2-2. Pada laga ketiga, tim tuan rumah Unggul FC menjamu Rafheli FC. Kedua tim tampil terengginas dengan saling mengejar skor hingga akhir laga. Namun Dewi Fortuna masih di pihak Unggul FC yang mampu menyudahi laga dengan kemenangan 4-3. Laga ketat juga terjadi pada pertandingan keempat antara Cosmo JNE melawan Favage Banua. Kedua tim bertanding sangat solid demi memperebutkan 3 poin untuk menempel ketat para pesaingnya. Skor imbang 1-1 mewarnai pertandingan sengit ini. Sementara itu hujan gol terjadi pada laga pamungkas antara Pangsuma FC melawan Moncong Bolo FC. Pangsuma FC tampil apik sepanjang laga hingga mampu membantai habis Moncong Bolo FC dengan skor telak 7-1. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Yayasan SD swasta di Medan menilai siswa dihukum belajar di lantai karena belum membayar uang sekolah dan tidak mengambil rapor merupakan tindakan pribadi guru. Sementara itu pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara ini telah memanggil pihak sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi. Dari tadi di luar saya datang, Bu, ambil rapor Mesa, duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Pihak Yayasan Abdi Sukma memanggil guru kelas 4 SD swasta Abdi Sukma terkait video viral siswa belajar di lantai. Usai meminta keterangan guru yang bersangkutan, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan menyesalkan peristiwa tersebut. Tidak ada aturan atau larangan untuk siswa tidak boleh mengikuti pembelajaran jika belum membayar uang sekolah dan mengambil rapor. Aturan ini dibuat sendiri oleh guru bersangkutan tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Akan memberikan pembebasan tidak mengajar skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian. Pak, tapi pengakuan si wali kelas ini menjalankan aturan. Maksudnya itu aturan dia yang buat sendiri. Dia buat sendiri. Murid yang dihukum tersebut masuk dalam peserta program Indonesia Pintar. Meski sudah menerima bantuan PIP, harusnya dipergunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan pendidikan anak. Namun orang tua murid Camelia tidak membayarkan SPP anaknya selama 3 bulan. Saat ini yayasan akan memberikan sanksi skorsing pada guru dan kepala sekolah karena lalai mengawasi guru. Sementara, Ombudsman RI perwakilan Sumut memanggil pihak Yayasan Sekolah Dasar Swasta dan Dinas Pendidikan Kota Medan. Pemanggilan ini untuk memberikan klarifikasi kasus viral tersebut. Dinas Pendidikan Kota Medan melalui Bambang Sudewo menjelaskan ada miskomunikasi antara sekolah dan orang tua siswa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khoiri Fauzi meminta kasus murid dihukum belajar di lantai di Medan, Sumatera Utara tidak terulang di lingkungan pendidikan manapun. Arifah menegaskan para pendidik seharusnya menjadi teladan bagi siswa, bukan justru menciptakan trauma psikologis. Karena memang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai, dari kementerian kami sudah melakukan pendampingan, bekerja sama juga dengan Kemendikbudristek dan sudah ada komunikasi, dan insya Allah kalau tidak salah anak ini malah mendapat beasiswa. Tapi sebetulnya mungkin banyak terjadi di tempat lain. Jadi ini mungkin sebagai peringatan juga untuk sekolah-sekolah untuk tidak melakukan hal-hal yang berpengaruh terhadap psikologis. Pemirsa, aplikasi Koin Jagat menuai sorotan usai menyebabkan kerusakan di sejumlah fasilitas umum. Ya, hal ini dipicu oleh aktivitas promosi yang melibatkan pengguna untuk berburu koin di beberapa ruang publik.
Berburu koin dengan melibatkan para pengguna aplikasi Koin Jagat tengah marak akhir-akhir ini. Aktivitas yang dikemas dalam bentuk interaktif atau gamifikasi ini banyak menarik partisipasi masyarakat, khususnya anak muda. Jika berhasil menemukan koin tersembunyi di beberapa tempat, akan bisa dikonversi menjadi uang tunai. Koin Jagat ini kita mencari koin di suatu tempat. Nah, ini untuk titik-titiknya sudah ditentukan di aplikasi Jagat. Sayangnya tak sedikit fasilitas publik yang rusak akibat aktivitas berburu koin yang diinisiasi pihak aplikasi. Akhirnya tak sedikit pihak yang meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir layanan ini. Untuk menindaklanjuti mengenai aplikasi ini, saya sendiri baru mendapat masukan sehingga kita akan pelajari dulu. Nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex, Dirjen Pengawasan Ruang Digital, untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada. Namun pakar IT menilai aplikasi ini tak perlu diblokir karena aplikasi Koin Jagat sudah resmi terdaftar dan pihak aplikasi sendiri sudah memberi petunjuk agar pengguna tidak merusak fasilitas umum. Aplikasi ini yang perlu dikomunikasikan sebenarnya oleh pemerintah kita ya. Wali kota sebenarnya harusnya berbicara, dan ini sebenarnya potensi ya perkembangan digital itu kan ngemasnya kreativitas ini sebenarnya. Bagian-bagian dari kreativitas harusnya ya tidak perlu sampai dilarang-larang gitu, tapi ini dampaknya apa, lalu kita sama-sama duduk bersama-sama dari pengembang, wali kota. Kalau misalnya dikembangkan itu kan banyak hal ya, banyak hal dari sisi wali kota yang nanti bisa memanfaatkan sisi taman-taman yang belum terpublish. Sebelumnya anak muda hingga orang dewasa menyerbu taman kota untuk mendapatkan uang mulai dari 300.000 hingga 100 juta rupiah. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan. Ya pemirsa, demam koin Jagat ini juga mewabah di Jakarta. Salah satu sasarannya itu sekitar Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan menanggapi hal ini, PJ Gubernur Jakarta menegaskan akan mendorong pemerintah menutup aplikasi game tersebut jika banyak merugikan. Video yang diunggah pemilik akun TikTok Miranda CJLL ini menunjukkan sejumlah warga yang hunting atau mencari koin Jagat di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Akibatnya sejumlah fasilitas umum rusak karena para pemburu koin Jagat tidak ragu-ragu membongkar dan menggali tanah demi untuk mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan rupiah. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menginstruksikan Dinas Komunikasi Informatika untuk mengevaluasi dan mengkaji aplikasi game Koin Jagat. Jika ditemukan banyak variabel yang berdampak negatif, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat untuk menghentikan permainan tersebut. Untuk koordinasi dengan Kementerian Komunikasi terkait evaluasi atau kajian terhadap aplikasi Koin Jagat tersebut. Pastinya ada beberapa variabel, tapi kalau memang lebih banyak mudaratnya, lebih banyak dampak negatifnya, mudah-mudahan tidak bisa dihitung. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, ditetapkan sebagai tersangka atas suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kejagung juga menyita uang 21 miliar rupiah dari dalam mobil yang terparkir di rumah Rudi. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, dijemput dan diterbangkan ke Jakarta oleh tim Kejagung dari rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Rudi kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa kurang lebih selama 4 jam. Kejagung juga telah menggeledah 2 rumah Rudi yang berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta di Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Hasilnya, pemirsa, petugas menyita uang sebanyak 21 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika dan Singapura serta rupiah. Rudi disangkakan mendapat suap sebesar 20.000 dolar Singapura meski belum sempat diterima dari Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik yang menyidangkan perkara penganiayaan berujung pembunuhan oleh Gregorius Ronald Tanur. Peran Rudi Suparmono dalam kasus suap ini adalah memilih siapa saja hakim yang akan memvonis bebas Ronald Tanur sesuai permintaan pengacara Ronald, yaitu Lisa Rahmat. Juga didampingi langsung oleh
pihak dari Kejaksaan Agung. Untuk visual saat ini. Dan pada hari ini, Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pemeriksaan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, HH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Maltanur, yaitu saudara LR. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka LR yang beralamat di Kendal Sari beberapa saat yang lalu, yaitu tepatnya di Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, ditemukan amplop putih yang salah satu tulisannya mengatakan diambil $43.000 Singapura. Pemirsa, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Irfan Syah angkat bicara terkait pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten. Ia mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mampu menangani permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan publik. Merespon permasalahan pagar laut ilegal sepanjang 30 meter di perairan Tangerang, Banten, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Irfan Syah mengatakan, jika Bakamla yakin permasalahan ini mampu diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tugas pokok. Hal tersebut disampaikan Kepala Bakamla saat perayaan upacara HUT Bakamla yang ke-19 yang diselenggarakan di lapangan Taman Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Itu. Mudah-mudahan ini ada titik terang lah. Memang harusnya berprinsip, yang perlu dibangun dulu itu nelayannya. Masyarakat pesisirnya dulu mau bangun apa terserah deh. Ya, itu yang kalau saya pribadi berprinsip seperti itu. Dan sudah saya suarakan kemana-mana itu. Bereskan dulu masyarakatnya. Irfan Syah juga mengatakan jika masalah ini bukanlah kewenangan dan tugas dari Bakamla. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin melaporkan. Pemirsa, Patrick Kluivert terus menjadi sorotan pasca menjabat sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Tidak semudah membalikan telapak tangan pemirsa, namun Kluivert yakin bisa membawa nama Indonesia semakin dipandang di dunia internasional. There's nothing more beautiful than just playing football. Pesan penuh makna disampaikan Patrick Kluivert dalam videonya di akun media sosial. You'll make memories for life. It will make you happy. Legenda de orangnya ini membagikan impact sepak bola, terutama kenangan dan persahabatan yang bisa didapat dari si kulit bundar. It will make you feel proud, and that feeling I want to give to you. Dan kini, Patrick siap membagikannya untuk insan sepak bola di Indonesia. Memories you share with people you love. Ya, postingan Patrick Kluivert lantas mendapat komentar dari penjaga gawang nomor 1 Indonesia, Martin Paes. Kiper FC Dallas Amerika Serikat ini menyatakan tak sabar untuk segera berlaga dengan sang pelatih anyar. Reaksi Paes melengkapi statement para pemain, di mana para penggawa Garuda menyambut positif kedatangan menir asal Belanda Patrick Kluivert. Diharapkan adanya susunan kepelatihan yang baru, timnas Indonesia bisa terbang jauh, bahkan lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, gerak cepat lantas dilakukan PSSI. Menurut Erick Thohir, PSSI akan segera mendatangkan pemain baru lagi untuk menyempurnakan komposisi pemain. Oleh Romini tinggal selangkah lagi untuk gabung ke timnas. Sementara Jero Rilwold disebut akan menyusul langkah Romini.
Keduanya diproyeksikan akan membela timnas Indonesia di bulan Maret mendatang saat Indonesia kembali melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, tunggu apa lagi? Saatnya kita tatap ke depan dan terus beri dukungan untuk timnas Indonesia. Pemirsa, Patrick Kluivert menegaskan menit bermain menjadi hal penting untuk menentukan layak atau tidaknya pemain berada di tim nasional. Sejumlah pemain timnas terancam dicoret Kluivert jika strategi tersebut diterapkan di era kepelatihannya. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Patrick Kluivert menekankan pentingnya menit bermain bagi setiap pemain sepak bola. Menurut Patrick, menit bermain dalam klub menjadi hal utama dalam pemilihan pemain di tim nasional. Berdasarkan statement pelatih anyar timnas ini, sejumlah pemain wajib waspada. Pasalnya masih banyak pemain naturalisasi yang minim berlaga bersama klubnya dan terancam untuk dicoret dari timnas. Yang pertama ada nama Justin Hapner. Bersama Wolverhampton Wanderers U21, Hapner tercatat baru 3 kali merumput. Puasa menit bermain dilakoninya pasca Hapner mengalami gegar otak dan lengser dari timnas beberapa waktu lalu. Kemudian ada Nathan Choaon. Nathan masih kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Swansea City. Hingga saat ini, Nathan baru 3 kali tampil bersama The Swans. Terakhir, Nathan bermain bersama klubnya hampir 5 bulan yang lalu. Kemudian ada Sandy Walsh yang baru main 6 kali bersama KV Mechelen. Di laga terakhir Mechelen, Sandy hanya duduk di bangku cadangan. Jika tak kunjung mendapatkan menit main, posisi Sandy terancam oleh Kevin Dix yang dapat diandalkan di lini belakang. Terakhir ada Rafael Strijk. Meski telah bermain 9 dari 13 laga bersama klub Australia Brisbane Roar, Strijk harus waspada karena masih seret gol. Hal ini bisa menjadi poin penting di mana pelatih baru timnas Patrick Kluivert adalah striker house goal di masa jayanya. Kita ke informasi lain. Pemirsa, ribuan tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Aceh Selatan Aceh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRK. Para nakes menuntut pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ribuan honorer tenaga kesehatan dan non-nakes ini berunjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh di Kawen, Aceh Selatan. Di bawah guyuran hujan, para nakes ini bahkan berorasi dan membentangkan spanduk dan karton mengutarakan aspirasinya. Para honorer nakes dan non-nakes dari seluruh puskesmas dan rumah sakit daerah Yulidin Awad Tapak Tuan ini menuntut pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu, terutama bagi honorer yang telah bekerja lebih dari 5 tahun. Mereka juga meminta kepala daerah menganggarkan dana untuk pengangkatan P3K seluruh nakes. Kelihatan ini semua nakes yang P3K, ke yang kedua, ketiga itu dilewatkan P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRK Aceh Selatan, Rema Misro Azwa berjanji segera memanggil PJ Kepala Daerah guna menindaklanjuti tuntutan para honorer tenaga kesehatan. Akan memanggil PJ Bupati Aceh Selatan terkait dengan masalah tenaga nakes ini. Dan juga akan memanggil dinas terkait untuk melakukan rapat kerja terhadap permasalahan tenaga nakes, dan juga kita siap mengawal langsung. Masa mengancam jika tuntutan mereka tidak dipenuhi akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. Dari Aceh Selatan Aceh, Ida Ivan Ainus melaporkan. Pemirsa, praktik perdagangan orang kembali diungkap polisi. Dengan modus open BO, korban dipaksa melayani 70 pria hidung belang
dengan bayaran 3,5 juta rupiah. Empat orang pelaku berhasil diamankan Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keempat pelaku memiliki peran masing-masing, yakni A dan B berperan sebagai admin yang menawarkan korban di aplikasi micet. Sementara dua orang pelaku lain, M dan R, berperan sebagai pengantar jemput dan pengawal saat bertemu pelanggan. Dari penangkapan, polisi menyita uang tunai sebesar 1 juta rupiah lebih dan 4 buah handphone. Sementara satu dari dua korban masih tergolong di bawah umur, yakni AMD 17 tahun dan MAL 19 tahun. Kedua korban mendapatkan bayaran sebesar 3,5 juta rupiah setelah melayani 70 pria hidung belang oleh sang muncikari yang saat ini masih buron. Bermula korban ditawari pekerjaan oleh temannya. Kemudian korban dijelaskan bagaimana bagaimana ketentuannya yang disepakati, yaitu korban wajib melakukan pelayanan terhadap laki-laki hidung belang, katakanlah laki-laki hidung belang, sebanyak 70 orang, baru korban akan dibayar 3.500.000 gaji. Berapa lama setiap kali dia open BO? Maksudnya berapa lama? Berapa lama di kamar? Kamu ketok kan katanya diketok ya? Berapa lama? 10 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit. Iya. Satu hari dia bisa melakukan berapa tamu? Paling banyak itu 20. 20. Satu hari bisa 20 tamu? Satu orang ya. Satu orang 20 tamu, oke. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 297 KUHP tentang perdagangan orang dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Ya, pemirsa, menemani momen sarapan pagi Anda, bagi Anda penggemar kuliner gerobakan, jangan lewatkan yang satu ini, lontong kikil jumbo yang bikin kelenger di Sidoarjo, Jawa Timur. Aduh, ini dari lontong kikilnya aja ini langsung sudah lapar nih baru dengarnya saja pemirsa. Ya pemirsa, ini lontong kikil disajikan dengan tulang kaki sapi besarnya dan pastinya murah, meriah, mantap. Kuliner satu ini berada di dalam gang, namun tak pernah sepi pembeli. Inilah warung lontong kikil di kawasan Bligo Candi, Sidoarjo. Bentuk dan rupa tak jauh beda dengan lontong kikil lain. Namun di sini penikmat kuliner bisa memilih 3 macam varian. Lontong kikil biasa, lontong kikil kelenger, dan yang luar biasa lontong kikil gragot, kikil utuh dengan tulang kaki sapi besarnya. Potongan kikil ukuran besar yang renyah dan empuk membuat selera makan terpuaskan. Udah ini 3 kali, 2 kali yang pertama kedua udah habis kehabisan. Jadi ini yang ketiga untung alhamdulillah nemu nih, masih ada banyak. Gitu ya, kelebihannya apa Mbak kalau menurut Mbak? Bikin kelenger beneran sih. Gitu ya, enak ya? Enak, mantap. Lontong kikil kelenger juga memiliki rasa khas. Daging kikil dari daging dan urat kaki sapi dicampur dengan bumbu rempah. Kuahnya juga campuran bumbu rempah dan kaldu kikil. Makin enak dinikmati saat cuaca dingin karena rasanya pedas dan segar. Ini kikil gragot, kikil yang kaki itu yang ungkul butuh sama yang mix. Mix itu enggak murni kikil, Pak. Mix itu campur kepala, campur atasnya kaki gitu. Jadi enggak murni kikil kalau yang mix, Pak, yang biasa. Harganya? Harganya 12.000 kalau makan di sini. Kalau yang kaki itu 35. Tak heran lontong kikil kelenger sangat disukai. Sehari 400 sampai 500 porsi terjual, menghabiskan bahan baku hingga 100 kg kikil. Anda harus mencoba, tapi jangan terlambat. Stok kikil cepat habis hanya 2 hingga 3 jam sejak warung dibuka jam 9 pagi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Ngiler ya? Jadi ngiler nih Rizky nih. Tapi kalau misalkan sarapan langsung lontong kikil, sop kikil ini kayaknya terlalu berat. Terlalu berat, tapi harganya lumayan, 15.000 sudah mendapatkan porsi yang cukup besar tadi ya. Iya, abis ini kita ke Sidoarjo.
Let's go. Oke. Baik pemirsa, PT MNC Asset Management kembali menggelar rapat koordinasi tahunan 2025 di Jakarta. Ya pemirsa, ini mengembangkan layanan secara digital sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pengelolaan investasi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu target PT MNC Asset Management di tahun ini. Berkomitmen untuk terus memberikan layanan manajer investasi terbaik bagi masyarakat Indonesia, unit usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, PT MNC Asset Management mengadakan rapat koordinasi di MNC Bank Tower, Jakarta. Bertajuk Together and United for Growth, rakor ini ditujukan guna mencapai target MNC Asset Management di sepanjang tahun 2025. Kesempatan ini juga sekaligus menjadi refleksi terkait kinerja pada tahun lalu dan rencana kerja di tahun 2025. Market sangat dinamis, tapi di dalam dinamika market ini juga ada opportunity yang kita bisa raih bersama, tentunya dalam rangka memasarkan, memberikan layanan manajer investasi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Institusi Upward, ya itu mereka kan mempunyai suatu distribusi channel yang luar biasa. Nah, jadi seperti banks, ya atau Upward online juga, ini dan sekuritas itu yang kami akan perbesar di tahun ini. PT MNC Asset Management akan terus memperluas skema bisnis to customer terkait dana pengelolaan investasi menggunakan pendekatan direct marketing atau pemasaran dengan cara berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dari marketing kita untuk masuk ke B2C yang institusi dengan teknik lobbying dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah B2C retail. Kita akan perkuat juga reksadana online kita yang motion funds. MNC Asset Management optimis dana kelolaan atau asset under management akan tumbuh 300% serta berkomitmen mengembangkan layanan secara digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui motion funds. Dari Jakarta, Amrina Rida, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar News pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silahkan men-scan barcode yang tertera. Saya Rizky Hasan. Saya Erlisa Hadi. Pemirsa, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.